Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita dilimpahkan nikmat oleh Allah, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat bisa melaksanakan saum Ramadan hari yang ke-14. Mudah-mudahan saum kita pagi ini sampai maghrib nanti dan bisa mengisinya dengan berbagai macam amal soleh. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis bab faraid kitab Bulughul Maram. Sekarang hadis yang ke-8. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahallal maulud waritha, rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Idzastahallal maulud", apabila seorang bayi lahir menangis, waritha, dia berhak menjadi ahli waris. Idzastahalla, apabila menangis, al-mauludu, bayi yang baru lahir, waritha, maka ia sudah menjadi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad. Hadis ini berkaitan dengan hukum waris bayi yang masih di dalam kandungan ibunya di saat ditinggal wafat ayahnya. Istihlal itu maknanya raf'us sauti bil bukai, nangis dengan suara kencang. Kalau bayi baru lahir begitu brojol kan nangis tuh. Nah, nangisnya itu memiliki efek hukum, yakni begitu dia terlahir nangis, berarti ada kehidupan, dia itu hidup, waritha, maka ia sudah berhak menjadi ahli waris. Penulis kitab Tawdihul Ahkam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menyampaikan, dari hadis ini dapat dipahami bayi yang dikandung seseorang bisa menjadi ahli waris dengan dua syarat. Yang pertama, dipastikan keberadaannya di saat pewaris meninggal. Ketika pewaris meninggal, sedangkan salah satu ahli warisnya adalah
seseorang yang sedang hamil dan yang dikandungnya ada kemungkinan menjadi ahli waris, maka mesti dipastikan dulu kehamilannya itu benar-benar hamil beneran. Setelah dipastikan kehamilannya, maka syarat pertama terpenuhi. Walaupun misalnya baru hamil 3 bulan. Dalam Tawdihul Hakam disebutkan walau nutfatan. Dipastikan keberadaannya di dalam rahim ketika kematian pewaris. Walaupun itu masih dalam bentuk nutfah. Artinya kalau dalam bentuk nutfah berarti belum lama, baru umur sebulan lebih sedikit. Baru 4 minggu lebih misalnya. Yang kedua, infisaluhu hayyan hayatan mustaqirrah. Syarat yang kedua, dia terlahir dari ibunya dalam keadaan hidup, dan hidupnya hayatan mustaqirrah, hidup yang sebenarnya hidup. Hayatan mustaqirrah artinya hidup yang secara akal sehat dia itu bisa hidup terus gitu. Nah, salah satu ciri al-hayatul mustaqirrah, ciri bahwa bayi itu hidup ya, terus hidup, itu adalah dengan diantaranya istihlal ya. Ketika lahir dia nangis dengan suara yang kencang. Di sini disebutkan ciri-ciri termasuk kepada hayah mustaqirrah, kehidupan yang tetap ya. Ketika terlahir dia nangis dengan suara kencang, atau menyusui, atau nafasnya normal ya. Atau dia memiliki gerakan-gerakan yang terus menerus ya. Atau dia bersin. Nah, itu menunjukkan kepada dia al-hayah mustaqirrah ya. Dipastikan statusnya ketika lahir dia hidup gitu. Kalau begitu berarti ada hidup yang tidak mustaqirrah. Contoh misalnya begitu terlahir dia tidak bersuara, tidak ada nangis, nafasnya lemah ya. Kemudian ya, dokter memvonis ini ada kemungkinan tidak hidup lama gitu. Nah itu Pak, itu tidak mustaqir. Tapi kalau dia lahir normal, nangis, ada gerakan yang oleh akal sehat kita dianggap itu dia hidup, nah itu termasuk kepada hayah mustaqirrah. Maka si bayi tersebut menjadi ahli waris ya, bagi ayahnya yang sudah meninggal ya, atau bagi pewaris yang sudah meninggal, tidak mesti ayah sebenarnya ketika ia di dalam kandungan. Apabila dua syarat ini tidak terpenuhi, baik ketika si mayit, ketika si pewaris meninggal, si janin di dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya tidak bisa dipastikan. Atau bisa dipastikan, tetapi begitu lahiran dia meninggal saat lahir misalnya. Sesaat mau lahir dia meninggal, maka tidak bisa. Atau lahir tetapi lahirnya ghairu mustaqirrah. Lahirnya tidak menunjukkan tanda-tanda dia bakal hidup. Nah, dengan napas lemah ya. Atau tadi ada kelainan yang secara medis itu tidak memungkinkan dia hidup,
maka bayi seperti itu tidak dianggap ahli waris. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad, jadi di dalam Islam ini begitu lengkap, bayi yang baru lahir saja sudah ditetapkan hukumnya. Ini untuk menjamin haknya. Dan antara bayi yang baru lahir dengan orang yang dewasa, pembagian waris itu bukan karena umur, tapi karena ketentuan Allah. Boleh jadi si bayi yang baru lahir lebih besar bagiannya daripada yang sudah dewasa, sesuai dengan ketentuan yang disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan karena perasaan kemudian orang yang sedang hamil kemudian pewarisnya meninggal, si bayi dalam kandungan tidak dihitung. Itu harus dihitung dan baru ditetapkan sebagai ahli waris ketika dia sudah terlahir dalam keadaan hidup, memberikan tanda-tanda hidup yang terus. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari kesalahan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.